Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian jima' dalam kitab Mabadi'ut Tiba. Di situ ada beberapa keterangan yang penting untuk disampaikan dan untuk kita kaji seputar jima'. Apa saja poin-poinnya? 1. Wajima'ul mahbubi, adapun menjima' sosok yang dicintai. Yasurra adalah membahagiakan apa jima'ul mahbub. Wa yaqillu dan sedikit id'afuhu apa pelemahannya jima'ul mahbub. Ma'a kathrati istifraghihi serta banyaknya pengeluarannya jima'ul mahbub lil mani pada mani. Kalau kita kembali kepada kitab Mabadi'ut Tiba, ternyata di situ ada informasi menjima' sosok yang dicintai itu justru membahagiakan. Kenapa kok sedemikian? Karena tidak ada paksaan. Tapi perlu diingat, sosok yang dicintai ini tidak kemudian harus dijalani melalui pacaran dulu, tidak. Buktinya apa? Banyak kakek nenek kita yang punya anak, punya keturunan banyak tanpa harus pacaran dulu. Seperti itu. Jadi cinta itu sifatnya dibangun. Misal kalian ini dijodohkan. Apakah kalau dijodohkan gak bisa jatuh cinta? Oh, sangat memungkinkan untuk bisa saling mencintai. Asalkan bisa saling memahami antara satu dengan yang lain, sama-sama menyadari kesalahannya, bersikap dewasa dan berpikir dewasa. Kemudian kabar baiknya ketika sosok yang dicintai ini dijima', pelemahannya itu sedikit, peredamannya sedikit. Maksudnya orang yang menjima' dan yang dijima' ini selalu semangat. Semangat 86, semangat 45. Kemudian suami yang menjima'nya itu banyak mengeluarkan maninya. Ya karena lagi-lagi kata kuncinya sosok yang dijima' adalah sosok yang dicintai. Paham ya? Kemudian poin yang kedua adalah wa mimma yu'inu 'alal jima'i, di antara sesuatu yang membantu pada jima'. Berarti ini termasuk mengobati orang yang lemah syahwat, gairahnya tidak muncul. Di situ ada beberapa perilaku, tapi ada beberapa perilaku yang bentrok dengan prinsip kita sebagai umat Islam. Sehingga saya ngambil satu poin saja, yaitu wan nazar ila tasafudil hayawanati, melihat persetubuhannya binatang. Jadi kalau misalnya kalian melihat binatang bersetubuh, anjing dengan anjing betina, atau ayam jantan dengan ayam betina, atau sapi jantan dengan sapi betina, itu kan juga bisa menimbulkan gairah kalian. Nah, ini kalau kalian lemah syahwat, bisa ini juga menjadi media untuk memicu jima' kalian menjadi semangat. Meskipun jima' ini sedikit bentrok dengan akal, perasaan, dan hati nurani kita, tapi realitanya dalam kitab Mabadi'ut Tib, prinsip-prinsip kedokteran ternyata datanya ada seperti itu. Paham ya? Poin berikutnya seputar rambut kemaluan. Wahalqul anati, memotong rambut kemaluan. Yuhayyiju syahwata, membangkitkan syahwat. Ini rambut kemaluan yang sudah gondrong-gondrong ini dipotong, dicukur, digunting. Kenapa? Kabar baiknya ini justru akan menjadikan syahwat libido kalian itu bangkit, bergelora. Wa itolatul ahdi bitarkil bahi munsiyatun lin nafsi. Wa itolatul ahdi, adapun memperlama masa, bitarkil bahi dengan meninggalkan jima', munsiyatun lin nafsi. Munsiyatun adalah menjadikan lupa lin nafsi pada dirinya. Jadi kalau kalian lama tidak berjima', ini ingat, kalian bisa lupa ingatan. Seperti itu. Tidak baik. Jarang jima' tidak baik. Makanya kalau kalian misalnya punya tugas keluar negeri, jangan lama-lama. Kalau sampai lama nanti malah lupa. Seperti itu. Paham ya? Diperbanyak itu jima'nya itu. Wal istimna'u bil yad, adapun beronani atau mengeluarkan mani bil yadi dengan tangan. Yujibu adalah mengakibatkan al-ghamma pada kesedihan. wa tudha'ifu dan melemahkan asyahwata pada syahwat.
Pada paragraf yang terakhir ini, mencukur atau memotong rambut kemaluan itu menjadikan syahwat atau libido kalian bergelora. Jadi selalu ingin jima. Ketika dijima selalu siap. Kemudian poin berikutnya, kalau terlalu lama meninggalkan jima, ini kabarnya tidak baik, bisa lupa ingatan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini, orang yang beronani, bermasturbasi dengan tangannya, mengeluarkan maninya dengan cara paksa itu akan menjadikan orang ini gampang sedih. Seperti itu. Jadi kalian murung, sedih, ndak bersemangat karena sering onani. Jangan sampai dilakukan. Kalau ngomong hukumnya, ini hukumnya haram. Tapi kalau pilihannya harus berzina, ya ulama memakruhkan daripada berzina. Kemudian poin yang berikutnya yang tidak enak dari orang yang biasa beristimna atau biasa beronani, itu akan menjadikan syahwatnya, libidonya lemah. Bisa jadi orang-orang itu yang dia ketika berjima dengan istrinya kok gampang keluar, bisa jadi karena punya kebiasaan buruk di masa mudanya, yaitu sering bermasturbasi, sering beronani. Dia sering memaksakan zakarnya untuk keluar mani dengan cara digosok-gosok atau lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dari sini akhirnya kita sadar, kita sebagai lelaki, kaum suami, kita ini berusaha untuk selalu mencintai istri kita, biar selalu semangat untuk menjimaknya. Dan kemudian tingkat redamnya, tingkat loyonya itu sedikit, karena penuh cinta dan penuh gairah, dan mani yang akan dikeluarkan itu lebih banyak. Kemudian kalau untuk kalian yang loyo syahwatnya, gairahnya melemah, bisa lihat persetubuhan binatang. Ini versi kitab Mabadi'ut Tib. Kemudian kalau kalian ternyata lemah syahwatnya, tidak bergairah, coba nonton persetubuhan binatang. Bukan persetubuhan orang, ini bisa berbahaya dan masuk kategori haram. Selanjutnya kita akan mengkaji pose jima yang paling buruk dan pose jima yang paling baik menurut kitab Mabadi'ut Tib. Seperti apa? Insya Allah kita ketemu pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin.